Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat serta limpahan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan kegiatan kita, yaitu mengkaji tentang Sirah Nabawiyah. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang berbagai peristiwa setelah penaklukan Khaybar. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, khususnya kalian yang ada di kelas 6, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kemampuan, kemauan, dan juga keistiqomahan dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang berbagai peristiwa setelah penaklukan Khaybar. Jadi sudah kita bahas pada kesempatan minggu yang lalu bahwa kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Khaybar, yang dimana di dalam kota Khaybar itu dihuni oleh orang-orang Yahudi, dan di dalamnya terdapat ada sekitar 3, 6 tambah 2, 8 benteng, ya, 8 benteng yang terdapat di kota Khaybar. Ini semua berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka kaum muslimin mendapatkan satu kemenangan yang gilang gemilang, ya, luar biasa pada saat itu. Bukan hanya ghanimahnya yang banyak, tetapi juga Khaybar merupakan tanah yang kaya raya, ya, banyak sekali perkebunan dan juga pertanian, ya, sehingga ini menjadikan salah satu aset untuk kemajuan negara Madinah yang sudah dibentuk oleh Rasulullah SAW. Langsung saja kita mulai, ya, akan dibahas selanjutnya. Jadi setelah kejadian penaklukan Khaybar itu ada peristiwa apa, kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini tertutup kamera, ya, kita geser dulu. Oke. Pas. Oke. Kaum muslimin dari Habasyah datang ke Madinah. Para sahabat yang berhijrah ke Habasyah sebanyak 101 orang, terdiri dari 83 laki-laki dan 8 perempuan, datang ke Madinah dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jadi setelah terjadinya penaklukan Khaybar, ya, itu ada peristiwa datangnya para sahabat yang dulu hijrah ke Habasyah, ya. Sewaktu Rasulullah SAW masih berada di Mekah, kaum muslimin yang pada saat itu belum banyak, belum ada yang ada di Yasrib atau di Madinah, ya. Orang-orang kaum muslimin yang dari Mekah berhijrah ke Habasyah, ya.
pada saat setelah terjadi taklukkannya kota Khaybar, orang-orang Islam yang dulunya hijrah ke Habasyah dan menetap di sana mendapatkan perlindungan dari seorang raja yang sangat adil, ya, yang bernama Mas Amah. Kemudian pada saat itu datang dari Habasyah, datang ke Madinah. Kedatangan kaum muslimin dari Habasyah ini disambut gembira oleh penduduk Madinah, khususnya kaum Ansor. Oh maaf ya, ini salah ketikan, khususnya kaum muhajirin ya, harusnya ya, jadi ada salah ketik, ini khususnya kaum muhajirin karena mereka berpisah lebih dari 10 tahun. Jadi kedatangan kaum muslimin ini disambut gembira oleh orang-orang Islam, khususnya yang dari muhajirin. Ya, kenapa? Karena orang-orang yang muhajirin ini adalah dulunya orang yang tinggal di Mekah, yang kebanyakan ya, mereka ini adalah sanak famili sendiri daripada orang-orang yang hijrah ke Habasyah itu. Tentunya ini membawa satu kebahagiaan tersendiri setelah sekian lama dan 10 tahun ya, 10 tahun, sekitar 10 tahun tidak bertemu dengan saudara, mungkin juga saudara karena ikatan keluarga, terlebih lagi saudara karena ikatan ukhuwah Islamiyah. Jadi betul-betul satu kegembiraan, satu kesenangan yang Allah anugerahkan kepada kaum muslimin Madinah saat itu dengan datangnya kaum muslimin yang dari Habasyah, begitu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, menyampaikan sesuatu perkataan yang berbunyi, wallahi ma adri bi ayyihima ana usarru bi fathi Khaybara am bi qudumi Ja'far bin Abi Thalib. Beginilah kata-kata Rasulullah, demi Allah saya tidak dapat menyebutkan manakah di antara keduanya yang telah menggembirakanku, ditaklukkannya Khaybar ataukah datangnya Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Jadi begitu berbahagianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada saat itu juga sedang berbahagia karena bisa menaklukkan Khaybar, dan juga sedang berbahagia karena datangnya kaum muslimin yang dari Habasyah. Sehingga di antara dua kebahagiaan itu Rasulullah tidak bisa menyebutkan manakah yang lebih membuat saya berbahagia, ya, apakah kedatangan kaum muslimin ya, Ja'far bin Abi Thalib, ya, ini pimpinannya kaum muslimin yang dari Habasyah, ataukah ditaklukkannya Khaybar. Kenapa? Karena kedua-duanya adalah merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kaum muslimin sehingga membawa kebahagiaan, begitu. Menurut Ibnu Hisham, kaum muslimin yang datang ke Madinah kurang dari 100 orang, karena sebagian di antara mereka ada yang sudah meninggal di Habasyah. Mereka yang meninggal itu adalah Ubaidillah bin Jahsy, Amr bin Umayyah, Hatib ibnul Hars, Hattab ibnul Hars, Abdullah ibnul Hars, Urwah bin Abdul Uzza, Adi bin Nadlah. Mereka mendapatkan bagian ghanimah dari Khaybar. Nah, jadi menurut Ibnu Hisham, yang semula kaum muslimin hijrah ke Habasyah itu berjumlah sekitar 101 orang, ya. Kemudian ketika datang ke Madinah, jumlah mereka ini kurang dari 100 orang. Kenapa? Karena sebagian di antara mereka ada yang sudah meninggal,
ya, seperti yang tadi saya sebutkan nama-namanya. Ada Ubaidillah bin Jahsy, Amr bin Umayyah, Hatib ibnul Haris, Hatab ibnul Haris, kemudian juga Abdullah ibnul Haris, Urwah bin Abdul Uzza, Adi bin Nadlah. Nah ini ada 3 dengan 4 berarti 7 orang yang sudah meninggal di Yasrib, mohon maaf, di Habasyah ya. Nah, jadi ini menurut Ibnu Hisham ada salah satu nama yang menarik kita bahas, yaitu Ubaidillah bin Jahsy. Siapa beliau? Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah ke Habasyah. Dan beliau ini punya istrinya itu bernama Zainab ya. Dan kebetulan saat itu Zainab ikut turut serta hijrah ke Habasyah. Nah, Ubaidillah bin Jahsy diriwayatkan ketika hijrah di Habasyah, dia banyak bergaul dengan orang Habasyah yang beragama Nasrani. Lama kelamaan dia mengikuti agama Nasrani. Jadi Ubaidillah bin Jahsy ini dia keluar dari Islam mengikuti agama Nasrani yang mayoritas dianut oleh orang-orang Habasyah. Nah, sehingga pada saat itu sampai wafat di sana ya, Ubaidillah bin Jahsy ini wafat ya dalam keadaan menganut agama Nasrani. Nah, otomatis istrinya ini yang bernama Zainab ya, itu sangat bersedih tentunya ketika dia pulang, suaminya tidak ikut turut serta pulang ke Madinah karena sudah meninggal di Habasyah. Nah, nanti suatu saat Zainab ini termasuk orang yang akan dinikahi oleh Rasulullah, menjadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mohon maaf, pada kalimat mereka mendapatkan bagian ghanimah dari Khaybar, ini maksudnya adalah orang-orang yang datang gitu ya, orang-orang yang datang ke Madinah yang dari Habasyah, ini mereka mendapatkan bagian ghanimah gitu ya, bukan orang yang sudah meninggal ini, bukan. Jadi mereka mendapat bagian ghanimah dari Khaybar ini maksudnya adalah orang-orang yang datang dari Habasyah ke Madinah itu lalu diberikan bagian ghanimah ya, harta rampasan yang didapatkan dari Khaybar, bukan orang-orang yang sudah meninggalnya itu ya. Jadi memang momennya pas ya, momennya pas sekali. Rasulullah, kaum muslimin pada saat itu sedang bergembira karena baru saja berhasil menaklukkan Khaybar yang mendapatkan hasil ghanimah yang luar biasa banyaknya. Dan pada saat itu juga kebetulan datang kaum muslimin dari Habasyah ya, sehingga Rasulullah memutuskan satu keputusan bahwa orang yang baru datang dari Habasyah ini pun juga harus diberikan bagian dari ghanimah gitu. Kemudian ada peristiwa apa lagi setelah terjadinya penaklukan Khaybar? Tadi yang pertama kita bahas adalah datangnya kaum muslimin yang dari Habasyah. Nah, sekarang pengiriman tentara Islam ke berbagai daerah yang membahayakan keamanan. Yang pertama, pengiriman tentara Islam sebanyak 30 orang ke dusun Tarabah yang terletak di atas kota Taif pada bulan Sya'ban tahun ke-7 Hijriah yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Umar bin Khattab agar membawa 30 pasukan kaum muslimin kemana? Ke yang namanya dusun Tarabah. Di mana dusun Tarabah ini? Dusun Tarabah ini letaknya berada di atas kota Taif ya. Pada bulan Sya'ban tahun ke-7 Hijriah ya. Dusun Tarabah dihuni oleh suku Hawazin ya. Ketika pasukan kaum muslimin tiba di dusun Tarabah, sebagian besar penduduknya sudah melarikan diri.
kaum muslimin mengambil harta benda suku Hawazin sebagai ghanimah. Kenapa mereka ini diserang oleh kaum muslimin? Karena di dusun Tarabah ini yang dihuni oleh suku Hawazin, ya mereka berencana mau mau menyerang, mau mengadakan satu penyerangan terhadap kota Madinah, ya. Jadi karena di sini adalah pengiriman tentara Islam ke berbagai daerah yang membahayakan keamanan. Ini adalah orang-orang Arab yang memang masih menyimpan dendam terhadap kaum muslimin yang berada di Madinah pertama, dan kaum orang-orang yang memang tidak suka dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, sehingga pada saat itu, ya setelah kaum muslimin selesai menaklukkan Khaybar, maka ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar tidak ada lagi kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang masih mengganggu ketentraman di Madinah, ya. Sehingga apa? Agar mereka ini tidak menjadi gangguan terhadap warga Madinah, maka Rasulullah melakukan satu keputusan untuk menyerang terlebih dahulu, ya. Dan yang pertama ini adalah di daerah dusun Tarabah yang letaknya di kota Thaif. Dan ketika kaum muslimin datang ke sana, ya, mereka sudah tidak ada, ya. Kenapa? Karena sudah melarikan diri, ya, karena mungkin mereka tahu bahwa akan diserang, ya, karena takut mereka melarikan diri. Sehingga apa? Sehingga kaum muslimin datang ke sana tidak ada perlawanan apapun, bahkan bukannya perlawanan, tapi kaum muslimin tidak menemukan penduduknya dari suku Hawazin yang berada di sana. Tetapi kaum muslimin mendapatkan ya berbagai harta benda yang ada di sana dan kemudian diambil sebagai harta rampasan perang atau ghanimah. Kemudian ada juga pengiriman tentara Islam ke kabilah Bani Kilab, yaitu suku Bani Fajarah yang terletak di daerah Najd pada bulan Sya'ban tahun ke-7 Hijriah yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika pasukan kaum muslimin tiba, mereka melakukan perlawanan namun bisa dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, masih di bulan Sya'ban, ya, pada tahun ke-7 Hijriah, selain Umar diutus ke Bani Tarabah, ke dusun Tarabah, Rasulullah juga mengutus Abu Bakar ke dusun Kilab. Di dusun Kilab inilah berkumpul orang-orang yang memang tidak suka dengan berkembangnya kota Madinah, berkembangnya Islam, sehingga mereka dianggap menjadi salah satu yang akan menjadi gangguan keamanan terhadap negara Madinah. Maka Rasulullah mengirimkan utusannya yang dipimpin Abu Bakar untuk menyerang kota yang dihuni oleh Bani Fajarah, ya, dipimpin oleh suku Bani Fajarah. Pasukan kaum muslimin pada saat itu dipimpin oleh Abu Bakar, dan mereka ada perlawanan sehingga terjadi perang pada saat itu, dan alhamdulillah akhirnya bisa dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian pengiriman tentara Islam sebanyak 30 orang ke Bani Murrah di Fadak pada bulan Sya'ban tahun ke-7 Hijriah. Pasukan ini dipimpin oleh Bashir bin Sa'ad. Ketika pasukan kaum muslimin tiba, mereka tidak menemukan satupun penduduk. Namun tanpa disangka-sangka, secara tiba-tiba kaum muslimin diserang. Peristiwa ini menewaskan seluruh kaum muslimin kecuali Bashir bin Sa'ad. Meskipun terluka parah, Bashir berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi ada satu peristiwa yang tidak disangka-sangka, yaitu tentara Islam pasukan kaum muslimin yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke Bani Murrah, yaitu masih di daerah Fadak,
ya. Bani Murrah yang masih di daerah Fadak. Masih di bulan Sya'ban juga, ya. Pasukan ini dipimpin oleh Bashir bin Sa'ad, ya. Ada 30 orang untuk menyelesaikan masalah keamanan yang berada di sekitar Fadak, ya, dari Bani Murrah. Nah, ternyata ketika mereka datang, kaum muslimin ini datang, tidak menemukan satupun penduduk Bani Murrah. Rupanya, ya, itu adalah satu jebakan. Sehingga apa? Sehingga Bashir bin Sa'ad menyangka bahwa orangnya sudah melarikan diri. Tapi nyatanya, ya, ketika pulang dari Fadak, ya, penduduk Bani Murrah, mereka kaum muslimin diserang secara tiba-tiba, dan karena mereka diserang secara tiba-tiba, tidak siap melakukan perlawanan, pada saat itu, ya, seluruh kaum muslimin yang ikut dibantai habis, ya, dibunuh habis oleh musuh, ya. Sebanyak 30 orang yang dibunuh. Hanya satu yang selamat, yaitu pimpinannya sendiri yang bernama Bashir bin Sa'ad, ya. Meskipun Bashir ini terkena luka yang sangat parah, tapi beliau berhasil melarikan diri, ya, menemui Rasulullah untuk melaporkan kejadian tersebut. Jadi ini salah satu misi yang gagal untuk menyelesaikan masalah keamanan yang berada di Fadak dari Bani Murrah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada peristiwa pengiriman tentara Islam sebanyak 130 orang ke dusun Maifa'ah, daerah Najd, pada bulan Ramadan tahun ke-7 Hijriah. Pasukan ini dipimpin oleh Ghalib bin Abdullah Al-Lais. Dusun Harabah dihuni oleh Bani Awal. Oh maaf, bukan dusun Harabah ini, ya, salah ketik. Dusun Maifa'ah ini, dusun Maifa'ah dihuni oleh Bani Awal dan Bani Abd bin Sa'labah. Jadi penduduknya itu dari keturunan Bani Awal dan Bani Abd bin Sa'labah. Ketika pasukan kaum muslimin tiba, mendapatkan perlawanan yang sangat sengit dari musuh, kaum muslimin memenangkan pertempuran. Nah, jadi ini kalau ini diutus oleh Rasulullah pada bulan Ramadan sebanyak 130 orang kemana? Ke daerah dusun Maifa'ah di daerah Najd. Di daerah Najd ini pasukan kaum muslimin dipimpin oleh namanya Ghalib bin Abdullah Al-Lais, ya. Datang ke sana, kemudian sempat mendapatkan perlawanan, perang, ya, perang yang lumayan sengit dengan musuh. Tapi alhamdulillah atas izin dari Allah kaum muslimin bisa memenangkan peperangan ini. Baik, lanjutkan. Kemudian pengiriman tentara Islam sebanyak 300 orang ke dusun Yuman atau Aman dan Jabbar yang tergolong Bani Gatafan dan Hayyan yang terletak di dekat Khaybar pada bulan Syawal tahun ke-7 Hijriah. Nah, ini terjadi pada bulan Syawalnya, ya. Kalau yang tadi ada di bulan Sya'ban, ada di bulan Ramadan, ini terjadi pada bulan Syawal. Kedua suku tersebut dipimpin oleh Uyainah bin Hisan. Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Bashir bin Sa'ad. Jadi Bashir bin Sa'ad lagi yang tadi pernah dikirim ke satu daerah, kemudian pasukannya dibunuh semua. Dan kali ini Bashir bin Sa'ad diutus ke dusun Yuman atau Aman di daerah dekat Khaybar, ya, dekat Khaybar. Ketika pasukan kaum muslimin tiba, penduduk dusun Yuman atau Aman bergegas melarikan diri karena ketakutan, ya. Jadi ini ada yang takutan gitu, orang-orang yang diserang oleh kaum muslimin ini, ya. Sehingga karena melarikan diri, akhirnya Bashir bin Sa'ad dan pasukannya tidak mendapatkan perlawanan dari orang-orang yang berada di tempat itu. Ketika kaum muslimin pulang dari dusun Yuman, dihadang oleh pasukan Uyainah bin Hisan yang bersekutu dengan Bani Gatafan.
Pertempuran pun terjadi sehingga pasukan musuh kalah dan melarikan diri, namun mereka berhasil membawa 2 orang tawanan. Jadi ketika masuk ke daerah dusun Yumannya itu tidak menemukan penduduknya karena mereka ketakutan pada lari. Tapi ketika pulangnya pasukan kaum muslimin ini pulang dari Yuman, jadi baru kemudian dihadang oleh pasukannya Uyainah bin Hisn, ya, yang bersekutu dengan Bani Ghatafan. Nah, ketika dihadang ini terjadilah pertempuran, tapi alhamdulillah atas izin dari Allah kaum muslimin bisa memenangkan pertempuran itu. Ya. Jadi macam-macam reaksi musuh yang diserang pada saat itu, ada yang melawan, ya, dari peristiwa-peristiwa yang penyerangan terhadap beberapa daerah yang dianggap oleh Rasulullah daerah ini perlu diamankan karena sering mengganggu kondisi keamanan warga Madinah, ya, kaum muslimin yang berada di Madinah. Reaksinya macam-macam, ada yang melarikan diri karena ketakutan, ada yang masang strategi dikosongkan kemudian nanti diserang secara mendadak, ini sebagai satu jebakan, ya. Ada yang melakukan perlawanan dengan terbuka, macam-macam. Inilah kondisi reaksi atau orang-orang yang diserang oleh kaum muslimin karena dianggap mereka ini mengganggu keamanan, ketertiban warga Madinah, kaum muslimin yang ada di Madinah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau nanti ada hal-hal yang ditanyakan nanti kita bahas di WhatsApp grup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.